Halo semua, hari ini kita akan belajar materi administrasi infrastruktur jaringan dari bab pertama, yaitu melakukan konfigurasi dan perbaikan virtual local area network atau VLAN. Namun, sebelum masuk ke dalam materinya, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Pemanfaatan teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi data hingga saat ini semakin meningkat. Kebutuhan atas penggunaan bersama resource yang ada dalam jaringan, baik itu software maupun hardware, telah mengakibatkan timbulnya berbagai pengembangan teknologi jaringan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kebutuhan, maka semakin banyak pula pengguna jaringan yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan hasil yang maksimal, baik itu dari segi efisiensi maupun peningkatan keamanan jaringan itu sendiri. Dengan berdasarkan keinginan tersebut, maka upaya penyempurnaan yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu dengan memanfaatkan berbagai teknik khusus, teknik subnetting, dan penggunaan hardware yang lebih baik. Sesuai dengan judul, maka pembahasan kita kali ini adalah tentang Virtual Local Area Network atau VLAN. Namun sebelum itu, saya ada satu pertanyaan dasar untuk kita, yaitu, sudahkah kalian mengetahui pengetahuan dasar tentang VLAN? Baik itu dari buku maupun sumber yang lain, atau bahkan ada yang sudah pernah menggunakannya. Oke, sekarang kita akan menyamakan pemahaman kita tentang VLAN. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dengan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga berkomunikasi seperti halnya bila perangkat terhubung ke jalur yang sama. Supaya komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, maka sebuah komputer harus memiliki sebuah alamat IP atau subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Materi pokok yang akan kita bahas pada bab ini adalah pengertian Virtual Local Area Network atau VLAN, konfigurasi VLAN, serta permasalahan dan perbaikan VLAN. Langsung saja, materi yang pertama adalah pengertian VLAN. VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. VLAN menangani masalah seperti skalabilitas, keamanan, dan manajemen jaringan. Dengan adanya VLAN, maka suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan, yang mana penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel karena dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi tanpa bergantung pada lokasi workstation. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu fungsi penggunaan VLAN. Ada beberapa keuntungan VLAN, yaitu yang pertama adalah pengurangan biaya, yaitu penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Kedua, keamanan. Keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmentasinya bisa dipecah secara logika. Ketiga, kinerja yang lebih tinggi, yaitu pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Keempat adalah peningkatan efisiensi staf IT, yaitu VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Kelima adalah manajemen proyek atau aplikasi yang lebih sederhana, yaitu VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Yang terakhir adalah mitigasi siaran, yaitu pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal itu terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Kita lanjut pada subbab kedua, yaitu VLAN ID. VLAN ID adalah nomor identitas dari VLAN. Ada dua range dalam VLAN ID, yaitu yang pertama adalah normal range VLAN 1 sampai 1005. Normal range VLAN digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Kegunaan dari normal range adalah yang pertama, nomor ID 1002 sampai 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Nomor 2 adalah pada ID 1
1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Yang ketiga, pada saat konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN yaitu VLAN.dat, yang mana file ini disimpan dalam memori flash milik switch. Yang keempat adalah VLAN Trunking Protocol atau VTP, membantu manajemen VLAN namun hanya dapat bekerja pada normal range VLAN dan menyimpannya di dalam file database VLAN. Range kedua adalah Extended Range VLAN, yaitu 1006 sampai 4094. Biasanya dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN yang lebih dari normal, memberdayakan pada service provider untuk memperluas infrastrukturnya pada konsumen yang lebih banyak. Kegunaan dari Extended Range adalah, yang pertama, disimpan dalam NVRAM atau Non-Volatile RAM. Yang kedua, VTP tidak bekerja pada range ini. Subbab ketiga adalah VLAN Trunking Protocol. Ada beberapa VLAN Trunking Protocol, yaitu standar protokol VLAN Trunking yang memberikan tagging internal ke dalam frame Ethernet yang sekarang disebut IEEE 8021 key. Protokol VLAN Trunking utama memiliki dua jenis, IEEE 8021 key dan Cisco ISL. Tidak dianjurkan menghubungkan beberapa switch terhubung ke dalam VLAN trunking yang sama karena bisa terjadi kemungkinan salah konfigurasi. Suatu tagging eksternal yang dikemas di sekitar frame asalnya diberikan oleh ISL atau Inter Switch Link. Pada keadaan normal, tidak dianjurkan untuk jaringan kecil, yaitu kurang dari 100 pengguna pada satu lokasi. VLAN didefinisikan sekali dalam satu lokasi tunggal dan disinkronkan dengan switch yang lain di dalam administrasi domain yang sama. Subbab keempat adalah mode port switch. Ada beberapa mode port switch, yaitu dinamis VLAN, yaitu di mana keanggotaan port VLAN dikonfigurasi menggunakan server khusus yang dinamakan VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Konfigurasi diberikan secara dinamis berdasarkan MAC address yang tercatat pada database switch. Selanjutnya adalah statis VLAN. Statis VLAN adalah port switch yang dikonfigurasikan secara manual pada setiap portnya. Kemudian voice VLAN. Voice VLAN adalah port yang dikonfigurasikan menjadi mode voice sehingga port tersebut dapat digunakan menggunakan IP phone. Subbab kelima dan terakhir yang akan kita bahas pada kali ini adalah VLAN Trunking dan standar IEEE 8021 key. Trunking VLAN dengan 8021 key. Jaringan VLAN mempunyai beberapa switch yang saling terhubung antar VLAN, maka dibutuhkan VLAN Trunking. Sebagian VLAN yang mempunyai lebih dari satu switch dapat didukung dengan adanya VLAN Trunking. Dua VLAN Trunking yang berbeda didukung oleh switch, yaitu ISL dan IEEE 8021 key. Selanjutnya adalah standar IEEE 8021 key. Sebuah jaringan yang ditulis oleh standar IEEE 8021 key mengizinkan beberapa workgroup bridge jaringan untuk berbagi transparan link jaringan fisik yang sama tanpa kebocoran informasi antar jaringan. Sekian materinya untuk kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan ke depan. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanya ya. Terima kasih.